Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikir Mansyah, jurusan Teknik Fisika dari Universitas Telkom Indonesia angkatan 2022 dibanding 1101-2001-34. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang jurnal yang saya pilih untuk kebutuhan tugas besar teknik komputasi. Judul yang saya angkat adalah analisis waktu pengiriman pada media bangsa. Oke, langsung saja pada section. Untuk di Excelnya sendiri, ini terbagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah bagian CO3, dan saya mengangkat materi metode Newton-Cotes dengan Simpson 1/3 dan 3/8. Newton-Cotes-Simpson ini sendiri adalah sebuah metode untuk menghitung aproksimasi integral numerik menggunakan sasaran atau aturan Simpson. Fungsinya adalah untuk mengestimasi nilai integral tentu dari sebuah fungsi dengan menggunakan sejumlah titik data. Untuk Simpson 1/3 sendiri, metode ini menggunakan tiga titik data dalam rentang integrasi dan memberikan aproksimasi dengan order ketelitian 0H pangkat 4. Untuk Simpson 1/8, perbedaannya metode ini menggunakan 4 titik data dalam rentang integrasi dan memberikan aproksimasi dengan order ketelitian 0H pangkat 4. Oke, di sini saya sudah mendapatkan data dari jurnal, dan ini adalah rumusnya untuk mencari waktu pengiriman. Di sini sebenarnya di jurnal hanya ada 5 data, namun saya rapidkan datanya menjadi lebih banyak supaya kita dapat melihat nilai keakuratannya. Nah, untuk di sini sendiri ada 10 data yang saya gunakan, dan kecepatan kendaraan saya menggunakan kecepatan yang meter per second ini. Dan untuk waktu pengiriman ini kita menggunakan fungsi dari T sama dengan Q per E dikali G. P yang saya gunakan di sini adalah X. Saya anggap nilai X yang ada di sini. Untuk E dengan G ini sudah diketahui nilainya, yaitu E 0,7 dan G sebagai gravitasi bumi sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Untuk di Newton Cotes Simpson 1/3 ini, saya mendapatkan hasil seperti ini dengan rumus yang tertera seperti yang ada di rujukan sebelah kanan sini, dengan H/3 dalam kurung F0 adalah F yang pertama di sini, dan ditambah 4 dikali 135 ini adalah maksud dari bilangan ganjil yang terdapat pada Fx yang telah dihitung oleh rumus, dan ditambah 2 dikali bilangan genap yang belum terpilih, namun dengan catatan Fn yang di sini adalah nilai akhir di F10. Jadi walaupun nilai yang kita ambil adalah nilai yang genap, namun angka 10 di sini tidak kita ambil karena ini adalah nilai akhir dari fungsi tersebut. Untuk nilai yang diperolehnya sebesar 56,24822566, dan untuk ini adalah nilai Simpson 1/3. Untuk nilai Simpson 3/8, kenapa saya hanya menggunakan iterasi 99? Karena kita hanya mengambil data yang nilainya 4 titik saja, dan rumusnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi, hanya saja untuk rumus yang 3/8 ini 3 dikali H/8. Nah, H ini adalah jarak antar X, jarak antara 0 sampai ke 2,78, 5,56, dan seterusnya. Dan setelah dikalikan dengan H, maka nilai ini langsung dibagikan dengan 8, langsung dikalikan dalam kurung F0 adalah F yang tadi, F awal, ditambah 3 dikali angka selain 3, 6, dan 9. Itu boleh 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini tidak boleh dimasukkan karena 9 ini adalah angka terakhir yang ditambah. Selanjutnya rumusnya ditambah 2 dikali angka yang tadi tidak boleh dijumlahkan, yaitu 369, namun karena di sini 9 tidak boleh dijumlah, maka angka yang kita pilih adalah angka 3 dan angka 6 saja. Dan ditambah angka terakhir yaitu 3,6440641, dan menghasilkan sebuah bilangan 45,56122478. Oke, di sini ada tulisan perbandingan software Simpson 1/3 dan perbandingan software 3/8. Apa maksud dari ini? Maksud dari ini adalah kami ditugaskan untuk membandingkan perhitungan antara Excel dengan software yang kami pilih. Dan kebetulan software yang kami pilih adalah software MATLAB. Software screen terlebih dahulu untuk MATLAB-nya. Mohon maaf, software yang kami gunakan adalah Google Collaborator. Dan ini adalah codingan yang kami buat di Google Collaborator. Kita di sini pertama-tama fungsi yang akan diintegralkan. Artinya kita di sini memasukkan fungsi X terlebih dahulu. Dan nilai X itu kenapa tidak harus kita masukkan? Karena kita hanya memasukkan rentang batas saja. Nilai X itu bisa dianggap batas, misal mulai dari 0 sampai ke 27,78 ini bisa disebut nilai X. Karena di codingan terkini, kita tidak perlu menghitung manual seperti di Excel, namun hanya saja di codingan seperti ini kita memerlukan penelitian lebih tinggi.
Oke, setelah kita memasukkan nilai fx yang tadi, yang untuk menghitung nilai x. Nah, ini kenapa x ya, yang tadi sudah saya jelaskan, nilai ini itu saya ibaratkan adalah nilai x dibanding dengan 0,7. 0,7 adalah nilai e yang ditetapkan 0,5 sampai 0,8, namun saya ambil di nilai 0,7 dan dikali 9,8. 9,8 adalah nilai gravitasi bumi, jadi per second meter per second. Batas bawah dan batas atas integral kita isi dengan sama yang seperti di Excel. Kita perlihatkan di Excel, oke, data yang kita pilih adalah ada 10 data, mulai dari 0 hingga 27,78. Kita cocokkan dengan materi yang ada di codingan yang ada di Google Colab, dan ini sama. Batas atas yaitu A, maksud saya batas bawah itu adalah A sama dengan 0, dan batas bawah batas akhirnya di 27,78. Untuk jumlah bias N sama dengan 10 ini, maksudnya adalah jumlah data. Nah, jumlah data yang kita gunakan ada 10 data di sini. Jadi kita menggunakan N sama dengan 10. Lalu di sini ada menghitung lebar setiap interval. Nah, ini tuh menghitung atau jarak. Jarak antara si X ini. Dari 0 ke 2,78, 5,56, dan seterusnya. Itu adalah nilai H. Dan selanjutnya kita membuat array X untuk nilai-nilai X. Ini untuk menghitung si nilai A, B-nya, setiap X-nya, Fx-nya. Lalu setelah kita mengetahui nilai setiap fx-nya dari setiap selang 0 sampai 27,78, kita masukkan rumus untuk Simpson 1/3 dan 3/8. Nah, di sini perbedaannya, kalau di Excel tadi mungkin rumusnya sudah tercantum, namun di sini kita rubah sedikit, namun tidak jauh berbeda. Tetap kita menggunakan variabel H sebagai jarak subinterval antara data X dibagikan dengan 3, dan FA ini adalah nilai awal. Nah, kita sintaksnya di sini A sama dengan 0. Kita asumsikan bahwa A itu adalah nilai awal. Maka dari sini kita hanya memasukkan F dalam kurung A. Kita memanggil fungsi A sebagai angka awal, ditambah 4 dikali sum odd atau angka ganjil, dan plus 2 dikali sum even atau angka genap, dan ditambahkan FD. FD itu apa? Nah, di sini FD berperan sebagai sintaks untuk memanggil angka terakhir. Oke. Di sini kita tinggal print out untuk menampilkan hasil, dan kita coba kita run code-nya. Perlu internet ya, karena ini bersifat online dan membutuhkan waktu yang cukup lumayan, tergantung internet yang mungkin. Nah, kita mendapatkan hasil aproksimasi integral dengan metode Simpson 1/3, yaitu 56,248426, dan aproksimasi integral dengan metode Simpson 3/8 45,561225. Jika kita bandingkan hasil dari perhitungan Google Colab dengan Excel ini, hasilnya sama. Error relatifnya, ini maksud error di sini adalah perbandingan. Jadi jumlah nilai ini adalah nilai dari Google Colab, dan nilai ini adalah nilai perhitungan manual yang besar. Dan error ini adalah pembanding sebagai pendeteksi apakah ada error di codingannya atau error di perhitungan manual itu di Excelnya. Dan ternyata setelah kami hitung dan setelah kami koreksi satu persatu dari cara yang telah kami gunakan dari codingan yang kami buat, di sini kita bisa lihat baik yang 1/3 dan 3/8 hasilnya sama persis dengan perhitungan yang kita coding di sini. Mungkin nggak ada kesalahan sekecil apapun itu di sini tidak terlihat. Jadi mendeteksinya 0%, yang artinya datanya sudah akurat. Data yang di sini baik pun data yang di codingan tersebut. Dan selanjutnya mungkin akan dijelaskan tentang CLO 4 atau CLO yang membahas tentang selisih pusat turun numerik, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mengajak masuk kita dengan sudah pada 32339. Di sini saya akan menjelaskan CLO 4 turunan numerik dengan metode selisih maju mundur. Metode turunan numerik ini digunakan untuk menghitung aproksimasi turunan numerik dari sebuah fungsi pada titik tertentu. Di Excel, terdapat beberapa metode turunan numerik yang dapat digunakan. Di antaranya adalah yang pertama itu metode selisih pusat. Metode ini digunakan untuk menghitung aproksimasi turunan dengan menggunakan titik di sekitar titik yang diinginkan. Rumus Excelnya adalah F dikali X tambah H min F dikali X min H per 2H. Itu adalah rumus untuk selisih pusat, yang dimana Fx adalah fungsi yang akan diturunkan dan H adalah langkah kecil yang dipilih. Yang kedua itu metode maju atau forward difference. Metode ini menggunakan titik setelah titik yang diinginkan
untuk menghitung aproksimasi turunan rumus Excel-nya F dikali X tambah H min X dikali X per H. Nah, metode maju ini itu digunakan untuk eh, menghitung nilai yang ada di data pertama. Nah, metode terakhir adalah metode selisih mundur. Metode selisih mundur ini menggunakan titik sebelum titik yang diinginkan untuk menghitung aproksimasi turunan rumus Excel-nya F dikali X min F dikali X min H per H. Kalau kita lihat, kalau kita klik Excel-nya di sini, ini kita bisa lihat data yang akan diambil oleh Vismadi itu data yang teratas yang kita ambil dan kita letakkan di table. Dan untuk selisih yang mundur, ini bisa kita klik rumusnya. Ini dia memakai uh, data terakhir dari table. Dan untuk selisih pusatnya, kita klik lagi. Ini kita memakai data yang berada di tengah-tengah table dari nilai yang kita ambil. Nah, ini itu untuk perhitungan Excel-nya. Untuk aplikasi atau software pembandingnya, kita memakai Google Colab dengan bahasa Python. Nah, di sini kita sudah memasuki fungsi untuk selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Itu hampir sama rumusnya kayak di Excel, tapi memang kita sedikit persimpulan di Python. Nah, yang sintaks ini itu kita memasukin variabelnya. Ini inisialisasi datanya itu menggunakan data yang waktu pengiriman. Nah, untuk yang inisialisasi tahunnya itu kita memakai kecepatan kendaraan. Nah, untuk hanya 2,78 kita print F, print itu untuk menghitung atau menampilkan codingannya sama dengan yang sini. Nah, kalau kita akan di sini, kita tunggu waktunya. Tunggu bentar, ini masih memproses. Kalau ada tulisan runtime disconnected, kita coba lagi. Nah, di sini sudah ketemu dengan tabelnya langsung sama dengan yang di Excel. Yang di sini datanya sama dengan yang di sini. Nah, untuk perbandingan hasil datanya itu kita errornya sekitar 0,00% alias akurat. Mengapa akurat? Karena kita memakai Excel sebagai data data dasar kita atau software dasar untuk menghitung datanya. Jadi kita membandingkan Python berdasarkan Excel. Nah, data yang kita dapatkan di Python ini atau di Google Colab itu sama. Ini selisih majunya 0,145, selisih mundurnya 1,45 juga, dan untuk selisih pusatnya 0,072. Kita balik lagi ke Excel, sama ya, 0,145 untuk majunya, untuk mundurnya 0,145 juga, dan untuk pusatnya 0,072. Nah, menurut analisa saya, software yang paling cocok untuk menghitung data itu karena Excel. Karena Excel itu merupakan software memang yang dikhususkan untuk menghitung seperti kalkulator. Sedangkan untuk Python kita harus
mendefinisikan variabel-variabel yang terlebih dahulu untuk agar Python-nya bisa mengolah sintaks yang kita berikan kepada si Python-nya. Sekian penjelasan CL4 dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.